Primalab. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok New Jeans akan mempresentasikan mockup hasil dari project yang kami buat. Di sini kita bisa lihat adanya opening dari aplikasinya. Kemudian klik Start Now dan di sini menampilkan halaman pilihan untuk bahasa. Kita menggunakan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya di sini terdapat slide yang hanya perlu diklik tombol next saja. Lalu klik Login. Namun sebelum login, pengguna diharapkan untuk sign up dengan mengisikan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, username, dan password. Lalu klik sign up. Lalu pengguna akan diarahkan ke halaman login dengan mengisi email atau username dan password. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda. Namun, pengguna juga akan diarahkan pada notifikasi tutorial terhadap fitur-fitur yang ada pada aplikasi, seperti leaderboard, your progress, premium, profile, materi pembelajaran, kuis, dan storyline. Selanjutnya, pada halaman profil pengguna dapat mengedit profil. Kemudian pengguna dapat mengubah apa yang ingin diubah sesuai form yang tertera. Jika sudah diubah, pengguna dapat klik save. Selain itu, pengguna juga dapat mengcustomize avatar mereka. Kemudian kita lanjut ke halaman modul pembelajaran. Bisa kita lihat di sini terdapat beberapa topik materi pembelajaran grammar, di mana dalam satu topik pembelajaran grammar terdapat beberapa materi-materi yang akan pengguna pelajari. Setelah pengguna memilih satu materi, pengguna akan diarahkan ke halaman step by step untuk pengerjaannya. Dalam step by step pengerjaannya, pengguna diarahkan ke halaman video pembelajaran terlebih dahulu, kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman materi. Kemudian step selanjutnya diarahkan ke latihan soal, yang dimana jika pengguna menjawab dengan benar, maka muncul notifikasi bahwa pengguna menjawab dengan benar. Lalu jika pengguna menjawab jawaban yang salah, maka terdapat notifikasi dan koreksi jawaban serta penjelasan dari jawaban yang benar. Selanjutnya, jika pengguna sudah menyelesaikan latihan soal, maka pengguna dapat mengklaim XP atau poin dan diamond. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke halaman step by step terakhir, yaitu pengguna mengklik bendera, yang dimana akan muncul notifikasi yang menyatakan bahwa pengguna mendapatkan badges first step. Badges ini berupa achievement yang menyatakan bahwa pengguna telah menyelesaikan materi pembelajaran. Kemudian juga akan muncul notifikasi apakah pengguna ingin mencoba kuis. Jika klik kuis, maka pengguna akan diarahkan ke halaman kuis. Pada halaman kuis ini, pada bagian work in progress, yang dimaksud adalah kategori kuis yang sudah dikerjakan oleh pengguna. Lalu pengguna klik view all untuk explore kategori kuis. Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman kategori kuis dan memilih kuis yang ingin dikerjakan. Jika sudah memilih kuis yang ingin dikerjakan, pengguna akan diarahkan ke tampilan deskripsi kuis. Dan jika pengguna sudah siap untuk mengerjakan, pengguna dapat klik Start Quiz. Untuk pengerjaan kuis ini menggunakan waktu selama 15 menit. Jadi, pengguna dapat mengerjakannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika telah selesai mengerjakan, pengguna dapat mengklik Submit, di mana akan ada notifikasi untuk meyakinkan pengguna apakah sudah selesai atau belum. Jika sudah, klik konfirmasi. Setelah itu, pengguna dapat mengklaim XP atau poin dan diamond, yang kemudian pengguna juga akan mendapatkan badges yaitu Quick Beginner karena telah menyelesaikan materi pembelajaran dan kuis pertama.
Kemudian, jika pengguna ingin melihat badges yang telah didapat, pengguna dapat mengklik See My Badges atau bisa kembali ke beranda dan klik Your Progress. Pada halaman Your Progress, pengguna dapat melihat poin, ranking, dan badges yang telah dicapai oleh pengguna. Di sini juga dapat terlihat persentase hasil pencapaian pembelajaran dari pengguna. Selanjutnya, untuk halaman leaderboard, di sini pengguna dapat melihat posisi ranking berdasarkan total XP yang telah didapatkan. Selanjutnya pada halaman premium, di sini pengguna akan melakukan transaksi pembayaran. Di sini pengguna akan memilih metode pembayaran. Di sini kami memilih pembayaran BCA, kemudian konfirmasi pembelian. Setelah itu akan muncul nomor virtual akun dan pengguna akan menyalinnya. Setelah pengguna membayarnya, pengguna bisa mengecek detail apakah pembayaran sudah berhasil apa belum. Jika berhasil akan muncul notif seperti ini, pembayaran berhasil. Dan pengguna bisa menikmati semua akses premium. Selanjutnya, pada fitur storyline ini, kami menghadirkan elemen hati sebagai simbol nyawa pengguna dalam pengerjaan storyline. Setiap pemain memulai dengan jumlah 5 hati untuk menyelesaikan tantangan di dalam cerita. Namun, jika mereka melakukan kesalahan, 1 hati akan berkurang. Dalam pengerjaan storyline ini, akan menampilkan sebuah alur cerita yang diselingkan dengan sebuah soal yang berisikan pernyataan yang dimana pengguna dapat memilih jawaban iya atau tidak sesuai pernyataan dari soal cerita yang tertera. Kemudian, jika sudah selesai mengerjakan, akan muncul notifikasi yang menyatakan bahwa pengguna mendapatkan badges karena telah menyelesaikan episode pertama pada storyline. Di sini juga bisa dilihat adanya elemen hati yang berkurang karena tadi dalam pengerjaan jawabannya ada yang salah. Jika pengguna ingin logout, pengguna dapat pergi ke halaman profile dan mengklik tombol logout. Selanjutnya, adanya notifikasi untuk meyakinkan apakah pengguna ingin logout atau tidak. Jika sudah logout, pengguna akan diarahkan ke halaman login lagi. Sebenarnya selain itu, untuk login, pengguna juga dapat login melalui akun Google dengan memilih akun email Google pengguna. Oke, lanjut. Di sini adalah tampilan halaman adminnya. Di sini admin terlebih dahulu memasukkan username dan password, kemudian mengklik login. Lalu setelah login akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini admin dapat melihat berapa banyak jumlah data user, data konten pembelajaran, dan data monitoring aktivitas pengguna. Selanjutnya di sini ada data akun user yang aktif. Di sini admin tidak dapat mengedit data user. Akan tetapi di sini admin hanya dapat mengaktifkan dan menonaktifkan serta menghapus akun user. Untuk mengedit data user yang berhak itu ialah user itu sendiri. Kemudian kita beralih ke pengelolaan sistem gamifikasi. Pada menu ini, admin dapat mengelola pengaturan badge seperti menambah badge, gambar badge, dan deskripsi. Setelah menambah badge, lalu akan muncul notif badge berhasil disimpan. Selanjutnya pada halaman pembelajaran, di sini admin dapat memanajemen video pembelajaran berupa judul video pembelajaran, kemudian file video pembelajaran, dan deskripsi pembelajaran. Admin juga dapat melihat seberapa sering pengguna menonton video pembelajaran. Admin juga dapat mengedit video pembelajaran apabila ada file video yang ingin dirubah. Kemudian perubahan berhasil disimpan, dan admin juga dapat menonaktifkan dan menghapus video pembelajaran. Kemudian pada halaman pembelajaran, selain dapat mengelola video pembelajaran, admin juga dapat mengelola konten pembelajaran berupa materi, latihan soal, storyline, dan kuis. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan topik materi, nama file, dan reward diamond yang akan didapatkan user setelah menyelesaikan materi pembelajaran.
Pada halaman latihan soal, di sini admin dapat membuat soal berdasarkan materi yang sudah dibuat dengan menambahkan judul, total poin, dan jumlah soal yang ingin dibuat. Selanjutnya, admin dapat membuat pertanyaan beserta jawaban sesuai dengan jumlah soal yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk di bagian gambar, itu opsional. Di sini admin dapat menambah gambar ataupun tidak. Setelah semua soal sudah dibuat, admin akan menyimpan latihan soal, dan latihan soal akan berhasil disimpan. Kemudian, admin juga dapat melihat daftar soal yang telah dibuat sebelumnya. Pada menu storyline, juga sama seperti latihan soal, admin menambah topik terlebih dahulu seperti judul dan narasi cerita, kemudian membuat soal, pertanyaan, dan kunci jawabannya. Kemudian, klik simpan, dan soal storyline akan berhasil disimpan otomatis. Selanjutnya kita beralih ke halaman kuis. Pada halaman kuis, di sini admin dapat membuat soal berdasarkan topik materi yang sudah dibuat tadi dengan menambahkan judul kuis, total poin, reward diamond, jumlah soal, dan durasi yang ingin dibuat. Selanjutnya, admin dapat membuat pertanyaan beserta opsi jawaban sesuai dengan jumlah soal yang sudah ditentukan dan menambah total poin untuk setiap soalnya. Admin juga dapat menonaktifkan kuis apabila kuis tidak ingin ditampilkan. Dan perubahan berhasil disimpan. Selanjutnya ke menu halaman monitoring. Di sini admin dapat memantau data aktivitas pengguna termasuk seberapa sering pengguna login, kemajuan pembelajaran, kuis yang diselesaikan, dan tanggal login terakhir. Selanjutnya di sini ada hasil evaluasi latihan. Di sini admin memantau data hasil evaluasi latihan pengguna. Kemudian ada hasil evaluasi kuis. Di sini juga admin dapat memantau hasil evaluasi kuis. Kemudian ada hasil evaluasi storyline. Di sini, admin dapat memantau data hasil evaluasi storyline pengguna. Selanjutnya ke menu pembayaran. Di sini, admin dapat mengkonfirmasi dan melihat apakah status pembayaran sudah lunas apa belum. Jika sudah lunas, admin akan mengkonfirmasi. Dan jika belum, admin juga bisa membatalkan hasil konfirmasi tersebut. Setelah menyelesaikan semua tugasnya, admin dapat logout dengan mengklik pojok kanan atas, lalu akan diarahkan ke halaman login.